Memiliki anak yang bertumbuh dan berkembang dengan baik adalah harapan setiap orang tua. Namun bagaimana jika anak kita belum bertumbuh dengan baik? Mereka mengalami stunting, wasting, underweight, atau masalah gizi yang lainnya yang membuat ibu-ibu khawatir. Segala usaha sudah dicoba supaya berat badan anak, tinggi badan anak bertambah setiap bulan. Banyak cara yang sudah dilakukan, membawa ke tenaga kesehatan, memberikan formula, memberikan makanan, akan tetapi tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya berat badan anak, panjang badan anak bisa bertambah sesuai dengan usianya? Berikut ini adalah contoh-contoh makanan yang dapat digunakan untuk menaikkan berat badan anak yang sangat kurus, dan anak yang stunting dari bahan makanan lokal yang dapat ibu lakukan di rumah. Perlu diperhatikan bahwa penyebab kematian bayi dan anak kekurangan gizi disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah penyebab langsung dan yang kedua adalah penyebab tidak langsung. Penyebab langsung disebabkan karena kurangnya asupan gizi dan penyakit infeksi yang terjadi. Sedangkan penyebab tidak langsung adalah kurangnya ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga, perilaku atau pola asuh ibu dan bayi yang kurang, serta kurangnya ketersediaan air bersih dan sanitasi yang kurang. Selain itu, pelayanan kesehatan juga sangat mempengaruhi. Berikut ini adalah contoh-contoh makanan padat gizi yang dapat dibuat sendiri oleh ibu di rumah. Pertimbangkan pemberian makanan padat gizi dengan melihat gizi seimbang dengan menu 4 bintang. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat makanan padat gizi adalah cuci tangan Anda sebelum membuat makanan tersebut, cuci alat dan bahan dengan bersih, timbang bahan makanan mentah dan makanan yang sudah jadi atau sudah matang. Pastikan mengikuti semua cara pembuatan makanan sesuai dengan alur yang sudah disediakan. Pastikan anak sedang tidak mencret atau tidak sedang diare. Makanan padat gizi yang pertama adalah formula tempe. Bahan-bahannya adalah tempe kedelai murni 100 gram atau 4 potong sedang, tepung beras atau tepung terigu 40 gram atau 4 sendok makan penuh, gula pasir 25 gram atau 3 sendok makan rata-rata, minyak goreng 5 gram atau setengah sendok teh, dan garam beriodium dan air secukupnya. Cara membuat makanan padat gizi formula tempe adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan bahan-bahan sesuai dengan jumlahnya. Yang kedua, tempe dipotong-potong, kemudian direbus 10 menit, tiriskan lalu dihaluskan. Yang ketiga, semua bahan dicampur, tambahkan 1 gelas air, aduk menjadi satu. Yang keempat, kemudian dimasak kembali di atas api kecil sambil diaduk-aduk selama kira-kira 5-10 menit, kemudian dihidangkan. Hasilnya akan menjadi seperti gambar berikut ini. Nilai gizi yang terkandung di dalamnya adalah energi 483,3 kilokalori, protein 21,7 gram, lemak 12,9 gram, dan karbohidrat 73,8 gram. Makanan padat gizi yang kedua adalah nasi goreng. Bahannya, siapkan daging ikan tanpa duri 50 gram, nasi 50 gram, toge 10 gram, wortel 10 gram, dan minyak goreng 30 ml. Bumbunya adalah bawang merah 2 buah, bawang putih 1 siung, garam secukupnya, bawang goreng secukupnya. Cara membuat makanan padat gizi nasi goreng campur adalah sebagai berikut. Yang pertama, daging ikan tanpa duri dicincang. Yang kedua, bumbu dihaluskan kemudian tumis dengan minyak. Masukkan daging ikan tanpa duri cincang ke dalam tumisan bumbu sampai setengah matang. Masukkan cincangan wortel dan toge. Masukkan nasi ke dalam tumisan, masak sampai matang. Taburkan bawang goreng lalu hidangkan atau berikan kepada anak. Nilai gizi yang terkandung dalam nasi goreng campur adalah sebagai berikut. Energi yang terkandung di dalamnya adalah 409,2 kilokalori. Proteinnya 10,26 gram, lemak 31,75 gram, dan karbohidrat 26,64 gram. Makanan padat gizi yang ketiga adalah bubur campur. Bahan-bahannya adalah
daging ikan tanpa duri 30 gram, tepung beras 20 gram, bayam 10 gram, wortel 10 gram, minyak goreng 30 gram, dan gula pasir 5 gram. Bumbu yang diperlukan adalah kunyit 1 ruas kelingking, kemudian diparut, jahe 1 ruas kelingking diparut, bawang merah 1 buah, bawang putih 1 buah, air 150 ml. Cara membuat makanan padat gizi bubur campur adalah sebagai berikut. Daging ikan tanpa duri dicincang, bumbu dihaluskan kemudian ditumis dengan minyak. Masukkan daging ikan tanpa duri, cincang ke dalam tumisan bumbu sampai setengah matang. Masukkan cincangan wortel dan bayam, siapkan tepung beras yang telah dilarutkan dalam 150 ml air. Tepung beras tersebut dimasukkan ke dalam tumisan ikan, dimasak dengan api kecil sampai matang, lalu dihidangkan atau diberikan kepada anak. Nilai gizi yang terkandung adalah energi sebanyak 389,93 kilokalori, protein 7,27 gram, lemak 30,93 gram, karbohidrat adalah 22,28 gram. Tampilannya adalah kira-kira sebagai berikut. Makanan padat gizi berikutnya adalah formula kentang. Bahan-bahan yang disiapkan adalah kentang yang telah dikupas 250 gram atau 2 buah besar, wortel yang telah dikupas 50 gram atau 2,5 ruas jari telunjuk orang dewasa, gula pasir 10 gram atau 1 sendok makan rata, susu bubuk full cream 20 gram atau 2 sendok makan penuh, minyak goreng 10 gram atau 1 sendok makan, kemudian garam beriodium dan air secukupnya. Cara membuat makanan padat gizi formula kentang adalah sebagai berikut. Siapkan masing-masing bahan sesuai dengan resep. Potong-potong kentang dan wortel, lalu rebus dengan air 300 ml atau 1,5 gelas hingga matang. Haluskan dengan saringan kawat atau blender. Masukkan susu, garam, gula, dan minyak. Masukkan bahan yang sudah dihaluskan ke dalam panci. Masak sambil tetap diaduk di atas api kecil hingga matang sekitar 5 menit, lalu hidangkan atau berikan kepada anak. Nilai gizi yang terkandung di dalamnya adalah energi sebanyak 459,7 kilokalori, protein 9,8 gram, lemak 14,1 gram, dan karbohidrat adalah 76,4 gram. Tampilannya adalah kira-kira sebagai berikut. Makanan padat gizi berikutnya adalah formula tahu dan ayam. Bahan-bahan yang disiapkan adalah tepung beras 40 gram atau 6 sendok makan rata, tahu putih 55 gram atau 1 buah sedang, daging dada ayam tanpa kulit tanpa tulang 70 gram, minyak goreng 15 gram atau 1,5 sendok makan, gula pasir 20 gram, garam beriodium, dan air secukupnya. Cara membuat makanan padat gizi formula tahu dan ayam sebagai berikut. 1. Siapkan masing-masing bahan sesuai jumlah. 2. Rebus ayam dan tahu dengan air 500 ml atau 2,5 gelas hingga matang atau sekitar 10 menit. Sisakan air rebusan. Haluskan campuran di atas dengan saringan kawat atau ulekan atau blender. Masukkan tepung beras, gula, minyak, garam, dan ayam serta tahu yang telah dihancurkan ke dalam sisa air rebusan. Lanjutkan pemasakan sambil diaduk di atas api kecil hingga masak sekitar 5 menit, lalu hidangkan atau berikan kepada anak. Nilai gizi yang terkandung di dalamnya adalah energi sebanyak 592,4 kilokalori, protein 26,0 gram, lemak 31,1 gram, dan karbohidrat adalah 52,8 gram. Tampilannya adalah kira-kira sebagai berikut. Pemberian makan pada anak stunting. Asupan makanan yang dapat memperbaiki pertumbuhan panjang dan tinggi badan tanpa penambahan berat yang berlebihan yang dapat menyebabkan kelebihan berat badan pada anak. Caranya memperbaiki jumlah dan penyerapannya, yaitu bioavailabilitas zat gizi mikro dalam asupan makanan anak.
Cara memberikan makan pada anak stunting adalah dengan meningkatkan konsumsi makanan bersumber hewani dan bukan meningkatkan asupan energi atau makanan pokok. Makanan bersumber dari hewani mengandung zat gizi mikro tinggi dan sebagian besar mineral diserap lebih baik daripada makanan yang bersumber dari nabati. Apabila akses terhadap makanan dengan kecukupan zat gizi mikro terbatas, cara yang bisa dilakukan adalah meningkatkan asupan mikronutrien, salah satunya melalui pemberian fortifikasi makanan atau penyediaan suplemen zat gizi mikro pada anak. Perlu diperhatikan bahwa bentuk makanan padat gizi diberikan kepada anak menurut berat badan. Berat badan anak jika kurang dari 7 kg diberikan makanan bayi atau lumak. Berat badan lebih dari 7 kg diberikan makanan yang lunak. Pemberian makanan padat gizi dihentikan jika berat badan anak sudah kembali normal. Seluruh materi ini dan bahan-bahan ini dapat Anda temukan di modul D, pelatihan penilaian pertumbuhan balita. Nah, itu adalah contoh-contoh makanan padat gizi yang bisa Ibu lakukan di rumah. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan penambahan minyak ke dalam setiap bahan makanan anak sehari-hari. Tetapi hentikan setelah berat badan anak sudah ideal atau kembali normal.